Halo guys, selamat datang kembali di Pojokpedia. Kali ini kita akan membahas sebuah fakta tentang kepercayaan kaum paganisme kuno yang saat ini masih tetap eksis di dunia. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Pojokpedia. Tanpa kita sadari bahwa pemeluk agama terbesar di dunia pada saat ini adalah kaum paganisme, sebuah kelompok yang menghambakan diri kepada iblis dan dajjal. Dalam sejarah, kaum pagan merupakan suku-suku penyembah dewa matahari yang namanya di tiap daerah berbeda-beda. India menyebutnya Batra Surya, Nippon menyebutnya Amaterasu, orang Aztec menyebutnya Viracocha, Mesir kuno menyebutnya Ra, Romawi menyebutnya Helios, dan orang Persia menyebutnya Al-Marzda. Mereka terikat oleh satu kepercayaan yang berasal dari kepercayaan kuno Kabalah yang berasal dari iblis. Sejarawan J. Robinson mencatat, salah satu pewaris ajaran iblis adalah sekte kuno yang disebut Brotherhood of Snake atau kelompok persaudaraan ular. Selain matahari, simbol ular juga terdapat dalam suku-suku pagan kuno seperti Mesir, Persia, Maya, Aztec, Kali-Yuga, dan Hopi. Mereka merupakan nenek moyang dari konspirasi besar dunia saat ini yang kita kenal dengan Zionis Internasional atau elit global. Asal-muasal kaum pagan sekarang ini sesungguhnya berasal dari kelompok kecil para pengikut iblis, di mana sepanjang sejarah semua kehancuran, kerusakan, dan konflik serta keruwetan yang ada di dunia ini adalah hasil dari tangan-tangan kotor mereka. Mereka adalah Samiri yang memerangi Nabi Musa, Namrud yang memerangi Nabi Ibrahim, dan para pendeta Sanhedrin yang memerangi Nabi Isa. Mereka adalah Mustafa Kemal Atatürk, Yahudi dari Dumama yang menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmani, dan mereka adalah Snorre Horgen, Yahudi dari Belanda yang pura-pura masuk Islam dan menggunakan keislamannya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Hari ini kita tengah berada dalam pelaksanaan agenda kaum pagan modern, di mana misi besar mereka direalisasikan oleh para tentaranya, Illuminati dan Freemasonry. Tujuan mereka adalah tatanan dunia baru yang disebut dengan The New World Order. The New World Order ialah sebuah kalimat yang ditunjukkan untuk menyebut suatu sistem tatanan dunia di bawah hegemoni Zionis Yahudi. Dilansir dari Era Muslim Media Islam Rujukan, Nesta Helen Webster dalam bukunya World Revolution pada tahun 1921 menyebut bahwa keahlian Illuminati adalah dalam seni menipu dan memanipulasi. Illuminati mempermainkan ketidakseimbangan otak manusia dengan mendorong ambisi dan nafsu kekuasaan, serta memandang rendah idealisme dan nilai-nilai luhur. Syahwat kekuasaan merupakan mainan utama Illuminati sejak dahulu hingga saat ini. Siapapun yang terpengaruh akan provokasinya. Secara sadar atau tidak, mereka telah menjadi pelayan bagi kelompok pemuja setan ini. Peradaban pagan kuno memang telah terkubur bersama peralihan zaman. Namun, esensi dari kepercayaan terhadap dewa tersebut tidaklah pernah mati. Bahkan di abad 21 ini, kepercayaan pagan kuno tersebut telah menjadi kepercayaan yang mendominasi bagi peradaban umat saat ini tanpa kita sadari. Hal itu dibuktikan dari banyaknya simbol-simbol paganisme yang digunakan dalam arsitektur di rumah-rumah ibadah. Dan budaya yang kita lakukan tanpa kita sadari merupakan ritual kaum paganisme. Bukankah iblis pernah berjanji kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalan Allah hingga hari kiamat nanti? Apakah warisan paganisme hanya diwarisi oleh Zionis Yahudi? Sayangnya tidak. Lihatlah tata suci Vatikan. Simbol-simbol pagan memenuhi arsitektur kerajaannya. Bahkan tongkat paus di atasnya ada simbol matahari. Demikian juga dengan agama-agama lain. Tidak berlebihan bila agama pagan dikatakan sebagai agama terbesar di dunia pada saat ini. Bisa jadi KTP seseorang tersebut mencantumkan agama Islam, Hindu, Kristen, atau Buddha. Tapi lihatlah kepercayaan keseharian mereka. Ternyata masih banyak yang mewarisi kepercayaan paganisme. Yang Islam masih saja bersahabat dengan jin, dengan melakukan ritual-ritual penuh kemusyrikan dan kurafat. Iklan di TV yang mengatasnamakan primbon.
dan segala hal sejenisnya merupakan contoh kecil. Misalnya kepercayaan terhadap angka 666, 888, 999 merupakan kepercayaan kaum pagan. Lalu yang Kristen juga demikian. Salah satunya mempercayai 25 Desember sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam. Padahal itu tanggal kelahiran Son of God, Namrud anak dewa matahari, dan beribadah tiap hari Minggu, Sunday, berarti hari matahari. Padahal Nabi Isa alaihissalam melakukan ibadah tiap hari. Hindu Buddha tidak beda juga. Sehingga merupakan fakta jika agama pagan merupakan agama terbesar saat ini, walaupun banyak orang yang enggan mengakuinya. Talmud merupakan kitab suci iblis, yang diyakini kaum pagan kuno, dan juga banyak mewarnai sisi kehidupan dunia dewasa ini. Tak usah jauh-jauh untuk mencari contoh. Buka kartu remi atau tarot, hitung jumlahnya, maka tidak akan menemukan angka 13. Atau pergi ke hotel mewah atau gedung perkotaan tinggi, cari lantai 13, Anda tidak akan menemukannya. Atau cari kursi nomor 13 di pesawat, juga tidak ada. Ini adalah contoh paling sederhana dari keyakinan paganisme. Ini merupakan keberhasilan kaum pagan mewarnai pola pikir manusia.